13 Januari 2025. Aida Clarissa akan menemani Anda selama formasi 1 jam ke depan, dan talk show kali ini bersama dengan PT PLN Persero UP3 Madura. Kerabat Realita, hari ini kita akan membahas tema tentang tarif listrik diskon 50% dan antisipasi gangguan selama musim hujan. Dan kita ingatkan kembali, talk show kita pada hari ini dapat Anda simak via streaming di YouTube Realita Official. Dan untuk kerabat Realita yang juga punya berbagai pertanyaan, silakan untuk bagikan bersama dengan kami di live chat kami di kolom YouTube Realita Official. Dan untuk tema pada pagi hari ini kita sudah menghadirkan 2 narasumber. Ada Bapak Fahmi Faresi selaku manajer PT PLN Persero UP3 Madura, serta ada Bapak Karisma Nur Hakim selaku asisten manajer keuangan dari PT PLN Persero UP3 Madura. Kita sapa dulu 2 narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita panggilnya Pak Fahmi, satunya Pak Karis ya. Kita punya tema ini Bapak tentang tarif listrik diskon 50% dan antisipasi gangguan selama musim hujan. Dan kerabat Realita, ini salah satu hal yang cukup menjadi atensi masyarakat ya beberapa hari belakangan ini, utamanya ketika masuk bulan Januari, karena ada kabar gembira ini Bapak bahwa katanya diskon 50% untuk tarif listrik selama periode Januari Februari ya, betul, selama 2 bulan. Nah, sebagai pembuka informasi nih, kita pengen tahu nih Pak Fahmi terlebih dahulu mungkin ya, bagaimana mengenai skema untuk diskon 50% untuk tarif listrik per Januari dan Februari tahun 2025 ini. Silakan Bapak. Baik, Mbak Ayu, terima kasih ya. Jadi untuk PLN sekarang mengadakan tarif listrik diskon 50% periode Januari sampai Februari 2025. Diskon ini berlaku untuk daya 450 sampai daya 2200 untuk pelanggan rumah tangga. Jadi diskon ini tanpa ribet ya, tanpa registrasi, tanpa apapun. Jadi kalau emang pelanggan tersebut pasca bayar, dia langsung otomatis di diskon 50% untuk pembayaran periode Januari dan Februari. Untuk pelanggan prabayar, dia akan langsung dapat 2 kali lipatnya ya untuk tokennya ya. Jadi misal untuk daya 450 ya, jadi dia setara untuk 720 jam nyalanya untuk 324. Jadi pelanggan 450 itu maksimalnya melakukan pembelian itu di 134.460 normalnya. Setelah diskon dia akan 50% dia hanya bayar 67.000. Demikian Mbak Ayu. Oke, kenapa kemudian ada promo diskon untuk tarif listrik hingga 50% ini? Seperti apa ini Bapak kebijakannya kemudian bisa muncul seperti ini? Jadi diskon kami ini kan dari PLN Pusat ya. Jadi PLN Pusat dan kita kepanjangan dari pemerintah ya, dari pemerintah dan dari Kemenko Perekonomian, terus kita mungkin dari Kemenko Keuangan, dari Kementerian BUMN, dan diputuskan lah bahwa akan ada diskon di Januari dan Februari lah. Kami dari kepanjangan dari PLN Pusat, kami melaksanakan program tersebut ya. Nah, emang program ini seluruh Indonesia ya. Jadi seluruh pelanggan PLN menikmati program diskon dari daya 450 sampai daya 2200. Oke, kenapa dibatasi sampai yang 2200 ini Pak? Utamanya tadi disebutkan untuk pelanggan-pelanggan rumah tangga begitu. Jadi daya 3.500 ke atas itu pelanggan-pelanggan yang emang sudah kategori mampu. Jadi 3.500 itu kebanyakan sudah masuk kategori mampu, 3.500 ke atas ya. Jadi kalau kita hitung-hitungan ya, jadi pemakaian 3.500 ke atas itu sudah misalnya ya sudah
punya 3 AC atau 4 AC, sudah pemakaian listriknya sudah sangat banyak dan itu tergolong kategori mampu ya. Di 2.200 ke bawah kita laksanakan untuk program diskon tersebut. Oke, untuk detail dari tarif listrik diskon 50% ini untuk yang baik prabayar maupun pasca bayar ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijabarkan kepada masyarakat begitu. Misal saya pakainya token, terus ada juga yang pakai seperti biasa nih bayarnya setelah pemakaian begitu. Berarti kan kalau untuk periode Januari bayarnya di Februari ya, kalau bukan token ya, Pak ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa perinciannya. Jadi untuk yang saya sampaikan tadi ya, untuk pasca ya, jadi itu rekeningnya Desember ya, pembacaan Desember rekeningnya kan muncul di Januari. Nah, dari Januari itu dia langsung kami lakukan diskon 50%. Misal pelanggan tersebut habis pemakaian 100.000, pelanggan tersebut akan langsung didiskon 50%, jadi pembayaran 50.000 untuk kategori pasca. Kalau untuk prabayar sama yang saya jelaskan tadi. Jadi misal di daya 450 untuk pemakaian maksimalnya kan di 324. Pembelian tokennya itu maksimalnya di 134.000. Tapi dia hanya akan didiskon 50% dan akan bayar hanya di 67.000 dengan mendapatkan KWH yang sama yaitu 324. Oke. Untuk Pak Karis sendiri sebagai asisten manajer keuangan, bagaimana kemudian menanggapi nih hal-hal tarif listrik diskonnya sampai 50% ini, Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi mungkin akan saya tegaskan kembali bahwa izin Pak Fahmi untuk diskon ini adalah amanah dari pemerintah. Kami salah satunya di PLN sebagai kepanjangan tangan, tujuannya untuk menstimulasi pembelian atau konsumsi dari rumah tangga agar terbantu. Terus kemudian untuk mekanismenya tadi sudah dijelaskan Pak Fahmi. Yang jelas di sini adalah tidak ada perantara atau harus menggunakan pendaftaran atau segala macam. Yang jelas selama pelanggan tersebut tarifnya 450 sampai dengan 2.200 itu langsung menikmati tarif diskon yang diberikan oleh PLN. Nah, untuk mekanismenya yang prabayar itu langsung. Jadi ketika pelanggan membeli di merchant atau melalui M-Banking atau mungkin dari PLN Mobile, itu langsung terpotong atau sudah berlaku di tarif diskonnya. Nah, ketika pelanggan membeli nanti, maka pembelian yang biasanya misal 100.000 cuma dapat sekian KWH, maka dia hanya membayar 50.000 dengan KWH yang sama. Kemudian untuk pasca adalah pemakaian di bulan berikutnya. Jadi nanti ketika pelanggan tarif penggunaannya di bulan Desember misalnya Januari, nah itu untuk di Februari nanti akan langsung terpotong 50%. Nah, kami tegaskan kembali, mungkin di beberapa pelanggan itu ada yang tidak mendapat itu karena memang tarifnya kami khususkan untuk rumah tangga saja. Jadi mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya penasaran ini, Pak. Misal karena ini kan ada diskon 50% begitu. Betul. Terus misal saya pakai token. Nah, saya biasanya per bulan tuh cuma belinya 100.000. Terus karena ini ada diskonan, saya mau beli sampai 1 juta misal. Itu gimana? Apa berlaku juga mekanisme seperti ini? Jadi memang pada mekanisme di kenyataannya adalah ada batasnya. Misal daya 400.000 itu ada di batasnya yang tadi disampaikan Pak Fahmi. Kemudian di masing-masing masing-masing daya itu ada batasnya. Jadi tidak bisa misal 450.000 misal batasnya di pembelian hanya sampai 450 tarif rumah tangga, itu batasnya bisa hanya sampai dengan 300.000 saja. Tapi kalau nanti lebih dari itu, maka akan dari sistem kami akan membatasi. Jadi
kami harap pelanggan juga bijak-bijak dalam memanfaatkan diskon, karena memang ketika pembeliannya sampai maksimal nanti dianggapnya akan menjadi anomali bagi kami. Gitu, seperti itu. Oke, sejauh ini bagaimana proses sosialisasinya kepada masyarakat begitu Bapak? Iya. Karena kan ini program bagus begitu, dan tentunya ini kabar gembira untuk masyarakat begitu, bisa menghemat juga untuk pembayaran listrik selama periode 2 bulan tersebut. Betul. Sejauh ini seperti apa? Iya, untuk sosialisasi insya Allah kami sudah melakukan menginformasikan ke beberapa stakeholder kami. Ada media-media yang sudah kami berikan sosialisasi, diantaranya dari website kami sendiri pln.go.id, kemudian pelanggan yang mempunyai aplikasi PLN Mobile pastinya juga sudah mendapat informasi tersebut. Kemudian kami juga ada media sosial, Instagram kami juga ada yang saat ini cukup bisa menyentuh sampai dengan pelanggan. Itu kami juga ada WAG kepada pelanggan-pelanggan kami, baik tiap unit itu ada WAG sahabat namanya, dan juga ada beberapa WAG yang menyentuh sampai kelurahan. Untuk instansi insya Allah dengan Pemkat kami sudah komunikasi awal, dan beberapa kami juga selain talkshow, kami manfaatkan talkshow di sini di Realita ini juga beberapa waktu lalu juga kami sudah menyampaikan talkshow tersebut. Jadi kami rasa untuk informasi dapat diakses di mana saja, dan memang sumber informasi yang bisa terpercaya atau bisa diakses di mana saja itu di PLN Mobile tentunya, dan juga di medsos kami juga ada. Ini itu, Mbak. Oke, baik. Antusiasme dari masyarakat sendiri seperti apa ini? Baik Pak Fahmi maupun Pak Karis melihatnya ketika diluncurkan program ini. Jadi kami sempat keliling tanya-tanya ke pelanggan, sangat senang sangat membantu karena emang ada beberapa yang pelanggan kami emang terima kasih banyak Pak PLN, emang bisa menghemat lah, dalam artian bisa mensubstitusi pengeluaran dari PLN tersebut untuk hal-hal yang lebih positif. Jadi kami juga keliling ke Pamekasan, terus ke juga Sampang, karena kami pelanggan kan kami semadura, dan alhamdulillah positif semua untuk kegiatan diskon dari PLN ini. Adakah kemudian semacam baik itu komen dari masyarakat atau harapan atau seperti apa yang sempat diterima oleh Bapak ketika keliling di lapangan dari masyarakat ini Pak mengenai hal ini? Komennya positif positif semua karena emang program ini kan emang langsung dari pemerintah dan banyak harapan dari masyarakat, ini harusnya diperpanjang Pak sampai Desember gitu kan. Kami kan ada keterbatasan kami hanya mengikuti program pemerintah, kepanjangan dari pemerintah kami hanya bisa dari pemerintah adalah di Januari Februari mudah-mudahan lah bisa bermanfaat ke masyarakat. Oke, baik. Kita masih akan kembali ini kerabat Realita, dan mengenai tarif listrik diskon 50% juga antisipasi gangguan selama musim hujan ini, kerabat Realita juga bisa ajukan beberapa pertanyaan. Utamanya sekarang memang sudah mulai masuk musim hujan. Tadi kita sudah sempat spill sedikit kerabat Realita. Nah, ini barangkali nanti ada kerabat Realita yang akan menanyakan beberapa hal. Silakan ajukan bersama dengan kami di streaming YouTube kami di Realita Official. Jadi jangan kemana-mana kerabat Realita, tetap stay tune tentunya di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
109.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Masih bersama dengan rangkaian program talk show bersama dengan PT PLN Persero UP3 Madura dengan tema tarif listrik diskon 50% dan antisipasi gangguan selama musim hujan. Di studio masih ada dua narasumber kita menemani Aidia Clarissa pada pagi hari ini. Ada Bapak Fahmi Fahresi selaku manajer PT PLN Persero UP3 Madura. Ada juga Bapak Karisma Nur Hakim selaku asisten manajer keuangan dari PT PLN Persero UP3 Madura. Kerabat Realita, kami sudah membahas sedikit tadi tentang bagaimana tarif listrik diskon 50% yang diberikan kepada sejumlah pelanggan rumah tangga dengan daya 450 hingga 2.200 tanpa syarat ya Pak ya. Jadi tidak harus mendaftar apa-apa. Jadi memang kalau belinya itu token nanti dapatnya langsung terpotong 50% dan jika pasca bayar langsung tagihannya keluar nanti sudah dalam bentuk diskonannya ya. Jadi untuk masyarakat jangan khawatir dan terus pantau tentunya informasi-informasi di akun media sosial dari PLN dan juga bisa memakai aplikasi PLN Mobile ya yang disebutkan tadi oleh Pak Fahmi dan juga Pak Karis. Kita selanjutnya akan membahas tentang bagaimana antisipasi gangguan selama musim hujan dan ini menjadi sesuatu yang sering sekali menjadi problem begitu di tengah-tengah masyarakat. Nah, mungkin nanti juga ada beberapa hal yang perlu diluruskan ketika musim hujan. Kenapa nih katanya sering banget terjadi yang namanya padam atau voltase turun dan sebagainya. Dan ini tadi beberapa pertanyaan juga dari masyarakat sudah berhasil masuk. Kita ke Pak Fahmi maupun ke Pak Karis ini. Bagaimana sebenarnya untuk musim penghujan skema antisipasi gangguan yang kemudian mungkin saja bisa terjadi karena kalau kita lihat potensi cuaca buruk ketika musim hujan itu banyak sekali kemungkinan terjadi begitu. Silakan Pak Fahmi terlebih dahulu kemudian dilanjut ke Pak Karis. Oke, jadi di musim penghujan ini emang jaringan kami kan rata-rata di luar ya. Jadi jaringan kami emang dan jaringan kami itu jaringan PLN hampir rata-rata dekat sama pohon ya. Jadi kalau ada case-case tertentu yang emang ada force majeure ya. Jadi biasanya kalau emang ada force majeure itu biasanya pohon itu akan tumbang ke jaringan kami dan itu memerlukan waktu yang emang butuh waktu ya untuk perbaikan tersebut ya. Salah satunya penyebab gangguan itu ya. Jadi ada gangguan itu kalau kita klasifikasi ya. Kita ada gangguan dari eksternal maupun internal ya. Kalau dari internal itu peralatan kami ya. Jadi gangguan yang emang peralatan kami emang rusak dan sebagainya. Dan juga gangguan yang disebabkan oleh eksternal. Eksternal itu ya bisa dari binatang ya, misal dari binatang itu mengenai jaringan kami akhirnya menyebabkan trip. Terus juga ada juga yang dari petir ya, kan musim hujan banyak petir itu biasanya menyebabkan gangguan ke jaringan kami juga. Terus juga ada dari pohon, yang pohon biasanya nyentuh yang dekat yang nyentuh ke jaringan kami itu juga menyebabkan trip di jaringan kami akhirnya padam ke pelanggan ya. Harapannya di musim hujan ini kami menghimbau ke masyarakat ya. Jadi kalau emang jarak aman dari jaringan kami, jaringan PLN itu emang 2,5 meter ya. Jadi kanan kiri atas bawah itu di jaringan kami upayakan 2,5 meter. Jadi kalau emang ada yang mendekati jaringan ya, apalagi yang sudah dekat itu tolong laporkan ya. Dan ya kita akan segera lakukan untuk pemotongan pohon tersebut. Oke, demikian, Pak Mbak. Karis seperti apa? Baik, sedikit menambahkan. Jadi memang terkait pemadaman itu sedikit tambahan ada dua kategori juga, yaitu pemadaman terencana dan pemadaman tidak terencana. Untuk pemadaman terencana adalah pemeliharaan. Nah, kaitannya tadi yang sudah disampaikan Pak Fahmi adalah kita melakukan pemeliharaan preventif sebelum material atau spare part kami itu mengalami kerusakan. Jadi kita rutin melakukan pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan ini kan memang harus butuh padam. Kalau nggak padam nanti
pastinya tidak akan bisa kami lakukan pemadaman karena kondisi masih bertegangan. Itu memang membutuhkan waktu dan kita harus juga memadamkan beberapa jalur sehingga itu menjadi padam di pelanggan. Tapi kami juga kami berusaha untuk menyampaikan informasi tersebut baik lewat WA atau lewat personal ke pelanggan-pelanggan, mungkin ada industri atau mungkin ada instansi, kami sampaikan untuk pemadaman tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah pemadaman tidak terencana. Ini bisa jadi tadi yang disampaikan Pak Fahmi adalah force major, ada pohon tumbang, bencana alam, banjir dan segala macam. Kami salah satunya fokus ke ROW atau kondisi benda-benda eksternal yang ada di sekitar jaringan tersebut. Kami juga ada langkah preventif atau antisipasinya, yaitu melakukan perabasan secara rutin di wilayah-wilayah yang ROW-nya dekat dengan jaringan. Jadi kami melakukan perabasan, syukur-syukur bisa tuntas seperti standarnya 2,5 minimal, paling dekat jaraknya 2,5. Cuman memang ketika ada force major tidak bisa kita rencanakan ya. Jadi kami harap masyarakat sekalian bisa membantu kami juga ketika mungkin ada pohon dekat jaringan, bambu, atau mungkin ada benda-benda asing yang ketika pada saat kondisi tertentu angin kencang, hujan, itu menempel di jaringan, silahkan dilaporkan ke kami biar kami yang mengamankan. Karena kami tahu betul bagaimana mengamankan kondisi tersebut sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja atau korban ketika ada hal-hal tersebut terjadi. Nah, kami harap juga kepada masyarakat untuk merelakan beberapa pohon yang mungkin dekat dengan jaringan, bisa kami amankan beberapa meter ya, sehingga ketika nanti ada hujan atau kondisi cuaca ekstrim aman dari gangguan eksternal seperti pohon dan segala macam. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Adakah kemudian layanan untuk pengaduan berbagai gangguan-gangguan ataupun trouble ketika ada masalah begitu dengan hal-hal kelistrikan ini yang disediakan oleh PLN? Untuk layanan kami buka di PLN Mobile. Jadi di PLN Mobile itu selain bisa beli token, kemudian bisa pasang baru, kemudian tambah daya ataupun ngelos listrik, kami sediakan juga layanan berupa pengaduan gangguan maupun keluhan. Nah, dari pengaduan gangguan ini jadi kami gunakan untuk sumber pelacakan yang lebih cepat. Ketika ada laporan dari pelanggan, maka itu langsung masuk ke petugas kami sehingga akan mempercepat proses untuk penormalan. Kami harap pelanggan juga bisa memanfaatkan dengan maksimal ya PLN Mobile, karena sekarang semua sudah di genggaman di HP. Kalau memang mungkin tidak bisa menyampaikan ke perangkat setempat, karena beberapa desa sudah kami cover dengan juga merespon. Insya Allah kita respon juga dari WAG untuk ketika ada gangguan bisa cepat untuk ditangani. Mungkin itu, Pak. Oke, bisa disampaikan saja mungkin Bapak hal-hal apa saja yang kemudian menjadi keluhan nih dari masyarakat ataupun pelanggan dari PLN sendiri kalau terjadi musim hujan seperti sekarang, utamanya untuk cuaca-cuaca yang buruk, misal petir ataupun angin kencang dan segala macam. Untuk biasanya nih yang dilaporkan oleh masyarakat. Kalau dari monitoring kami memang pada saat cuaca ekstrim atau mungkin kondisi seperti sekarang ini pelanggan melaporkan kami padam. Cuman memang ada yang padamnya sesaat. Ketika terjadi padam itu memang bentuk proteksi kami. Karena kalau tidak padam maka benda atau gangguan yang masuk ke jaringan kami itu akan terus teraliri listrik sehingga akan menyebabkan padamnya meluas. Jadi ketika padam sesaat maka itu terjadi bentuk proteksi kami, dan ketika langsung nyala berarti proteksi kami kondisi gangguannya sudah normal kembali. Tapi ketika
ada juga pelanggan yang menyampaikan memang padamnya cukup lama. Nah, ini memang kami juga harus menelusuri penyebab gangguannya sampai mana sumbernya. Nah, ini kami juga butuh bantuan kepada masyarakat ketika ada mungkin ada pohon yang tumbang atau kabel putus segala macam, bisa segera dilaporkan ke kami. Mungkin itu, Mbak. Oke, ada kemudian tips kah Pak untuk menghindari kerusakan ketika misal ada trouble dalam masalah kelistrikan ini, utamanya untuk masyarakat yang awam begitu. Ketika musim hujan terus ada masalah dalam kelistrikan di rumahnya, ini apa saja tips yang perlu dilakukan untuk utamanya pertama kali gitu, pertolongan pertamanya lah gitu, untuk menghindari kerusakan yang lebih lanjut? Iya. Utamanya memang kami harap pelanggan menghindari jaringan listrik, mungkin anak-anak ya, ada yang bermain layangan di dekat jaringan listrik, mohon dihimbau kepada putra-putrinya untuk tidak bermain di dekat jaringan listrik. Kemudian yang kedua, seperti pohon atau mungkin bambu yang atau kalau ada ini ya, pohon seperti kelapa atau mungkin palem, itu kan pelepahnya bisa terbang ke jaringan. Nah, itu monggo silakan dilaporkan ke kami, akan kami eksekusi ya. Artinya eksekusi itu kita rabas sehingga tidak mendekati jaringan. Tidak kita tebang semuanya karena memang beberapa pohon itu produktif dan mungkin dari pelanggan juga masih membutuhkan. Tapi kita rapikan aja sehingga tidak mendekati jaringan. Kemudian yang terakhir, kami harap masyarakat tidak mengambil langsung listrik dari jaringan kami, karena ketika mengambil langsung dari jaringan kami, yang pertama terkait keselamatan, karena bisa jadi pada saat mengambil langsung tanpa terukur itu tidak melakukan prosedur yang benar sehingga akan terjadi kecelakaan kelistrikan. Kemudian membebani trafo yang ada di kami, ketika trafonya overload nanti akan bisa menyebabkan gangguan juga. Jadi kami harap Bapak, rekan-rekan masyarakat sekalian bisa bijak dalam penggunaan listrik, tidak melakukan pengambilan listrik secara langsung ke jaringan begitu. Oke, baik, kita bacakan beberapa pertanyaan dan juga tanggapan gitu ya Pak, yang masuk ke kolom YouTube kami di Realita Official. Ada dari akun Agung Sulaiman. Wah, memang benar tarifnya 50%. Terima kasih Pak Presiden dan terima kasih PLN Madura. Sehat-sehat Bapak. Terima kasih. Ada dari akun Anda Amelia. Saya kira hoax, ternyata saya kira hoax. Ntar lagi saya mau beli dulu tokennya. Oh ya Bapak, di wilayah saya di Telanakan katanya kalau musim hujan sering mati lampu. Nah, itu gara-gara apa ya Pak? Di wilayah Telanakan katanya kalau hujan sering mati lampu. Oke, ntar kami cek lebih detailnya ya untuk yang daerah Telanakan, karena emang yang tadi sempat kita jelaskan, jadi ada beberapa faktor yang emang menyebabkan gangguan, salah satunya dari eksternal maupun internal. Ntar kami mungkin minta kontaknya, ntar kita akan cek secara detail di sana padamnya seperti apa. Mungkin itu Mbak. Oke, selanjutnya dari akun Ayudia Wardani. Kalau untuk usaha apakah bisa dapat diskon juga Pak? Ini beberapa juga nanya hal yang sama ini Pak. Nah, untuk usaha-usaha yang skalanya besar seperti tambak udang, ini apa juga bisa dapat diskonnya atau tidak? Izin menjawab Pak Pak Fahmi. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahmi juga bahwa tarif diskon 50% ini hanya untuk rumah tangga dengan daya 450 dan 2200. Jadi kami mohon maaf sebelumnya, memang dari instruksinya memang hanya untuk tarif rumah tangga. Mungkin nanti kalau ada ini juga mungkin bisa kami sampaikan juga untuk tarif lain. Ini ada promo ya dari PLN untuk tambah daya 50%, bisa dimanfaatkan ya. Nanti coba bisa dicek di PLN Mobile. Jadi selain tarif potongan tarif untuk rekening atau tarif diskon listrik, juga ada potongan 50% untuk layanan tambah daya.
Jadi mungkin bisa manfaatkan itu yang selain tanya rumah tangga. Oke, baik, kita akan kembali kerabat realita untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Dan untuk kerabat realita yang masih stay tune bersama dengan kami, program Realita FM pada hari ini, kerabat talk show bersama dengan PT PLN Persero UP3 Madura akan kami lanjutkan. Jadi tetap stay tune 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi.
Clarissa di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Dan masih bersama dengan rangkaian talk show bersama dengan PT PLN Persero UP3 Madura dengan tema tarif listrik diskon 50% dan antisipasi gangguan selama musim hujan. Masih bersama dengan AI di studio ada Bapak Fahmi Fahresi, manajer PT PLN Persero UP3 Madura, ada juga Bapak Karisma Nur Hakim selaku asisten manajer keuangan PT PLN Persero UP3 Madura. Dan kerabat Realita, kita masih punya beberapa tanggapan ataupun komen yang ada di YouTube Realita Official. Bapak izin kita bacakan beberapa yang masih tersisa ya Pak. Umumnya berhubungan dengan padam, voltase turun dan sebagainya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi seperti apa, dan biar masyarakat juga tahu ini problem apa saja yang ditemui di lapangan sehingga kemudian clear begitu informasinya. Ada dari akun Arif Darmawan, yang sering terjadi jika hujan voltase di rumah suka turun. Nah, kira-kira itu kenapa ya Pak? Apa di rumah saya yang bermasalah atau bagaimana? Silakan. Baik, untuk terkait voltase memang ada hubungannya dengan gangguan di jaringan kami ya. Jadi ketika gangguan tersebut, maka kami harus segera menormalkan. Nah, ketika gangguan penyebabnya ada yang tadi seperti pohon tumbang atau overload. Nah, ketika overload ini juga menyebabkan gangguan atau padam sehingga aliran listriknya tidak lancar, menyebabkan jaringan lain yang satu jalur itu tidak tersuplai dengan baik. Jadi kami harap memang partisipasi juga ke masyarakat selain perabasan informasi pohon-pohon yang dekat jaringan, juga ketika ada pemakaian listrik yang tidak sesuai atau membahayakan, mohon dilaporkan ke kami sehingga tidak menyebabkan salah satunya juga ke pelanggan ini voltase turun selain padam juga. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Selanjutnya ada dari Laura Utami. Ini terima kasih Bapak sudah ada diskon bisa lebih aman dan tambahan tabungan. Terima kasih untuk Bapak Presiden dan juga PLN UP3 Madura. Ada dari akun Indah Permata. Terima kasih Pak, semoga ke depan program ini terus diadakan, tapi jangan sampai naik lagi katanya. Ada dari akun Hilmi Aunu, untuk PLN pasca bayar mekanisme mendapatkan diskonnya seperti apa Pak? Karena dicek tagihan masih normal katanya. Oke, baik. Tadi sedikit koreksi ya, untuk pasca bayar ini mulainya adalah di rekening tagihan di bulan Februari dan Maret. Jadi pemakaian Januari nanti akan terpotong di tagihan di Februari, dan pemakaian bulan Februari nanti akan terpotong di tagihan di bulan Maret. Jadi mekanismenya seperti itu, langsung terpotong tanpa tadi tidak ada pendaftaran atau seperti apa, asalkan dayanya 450 sampai 2.200 tarif rumah tangga gitu, Mbak. Baik, dari akun Lali Puspita, terima kasih PLN UP3 Madura dan terima kasih Bapak Prabowo sudah mengeluarkan kebijakan diskon listrik walaupun hanya 2 bulan tapi bermanfaat banget, sehat-sehat terus Bapak. Amin. Ada dari akun kucing kesayangan, beberapa hari terakhir terjadi padam tiba-tiba di pagi dan juga malam, hanya sebentar 3 menitan nyala lagi, padamnya menyeluruh Pak. Nah, apa faktornya ini? Bisa dikonfirmasi Pak? Jadi seperti tadi yang kami jelaskan ya, ada benda asing atau mungkin pohon terjadi sedikit sentuhan, dan itu bentuk proteksi dari kami. Ketika itu tidak padam, maka akan menyebabkan padam yang lebih luas dan lebih lama. Nah, ketika padam sebentar, kita coba masuk atau kita coba nyalakan kembali. Ketika nanti nyala kembali, berarti sumber dari gangguan ini sudah lepas dari jaringan. Ketika kita coba nyalakan kembali, padam kembali, berarti sumber gangguan itu masih nempel di jaringan. Jadi memang kita berusaha untuk segera menormalkan. Kalau memang bisa segera normal, maka insya Allah tidak akan lama-lama. Jadi seperti itu. Oke, ada dari akun Dwi Anggra ini, sering turun voltase di rumah, khawatir ada kerusakan barang elektronik. Mungkin ada solusinya Pak? Ya, kalau kami sih kami harap sama seperti yang kami jelaskan sebelumnya. Mohon
dibantu nggih dari kami untuk jaringan bebas dari pohon atau jauh dari pohon atau benda-benda asing, kemudian bisa disebabkan juga oleh pemakaian listrik yang tidak sesuai, makanya tidak terukur sehingga menyebabkan juga terdampak juga kepada penggunaan listrik yang lainnya, begitu. Baik, ada dari akun Mita Yulia juga Syafira LW yang menyampaikan terima kasih begitu karena sudah ada diskon seperti ini, katanya memang membantu masyarakat sekali utamanya ini Pak. Ada dari akun Lina DS, mungkin ada kontak person Pak biar nyaman selain di media sosial, mungkin disebutkan tadi selain di PLN Mobile Bapak. Ya, kami informasikan lagi selain PLN Mobile, kami sudah ada live chat di PLN Mobile. Kemudian di sosmed PLN 123 Facebook, PLN 123 di Twitter PLN 123. Monggo bisa dimanfaatkan media-media yang sudah kami berikan. Insya Allah dari kami akan siap membantu pelanggan yang mengalami gangguan atau mungkin butuh informasi selain pasang baru atau mungkin informasi lebih terkait diskon 50% ini atau mungkin layanan yang sudah umumnya di PLN. Mungkin itu Mbak. Oke, ada dari akun Sanidin, izin Bapak ini menyampaikan bahwa Pak, kalau laporan gangguan yang mau dilayani kok lama banget katanya, seperti laporan periksa lama. Terus kami mau bertanya apakah kenapa kalau KWH meter prabayar rusak gantinya kok harus menunggu sampai 3 bulan. Terus Pak Sanidin ini juga pernah laporan KWH 3 pas kena petir, kabelnya hampir 1 bulan belum ada tanggapan dari PLN. Mungkin bisa disampaikan klarifikasinya seperti apa Pak? Oke, jadi untuk pelaporan gangguan ya, baik periksa, KWH meter macet, KWH meter rusak ya. Jadi itu kami lakukan sambil kami jelaskan tadi ya. Jadi usahakan pelanggan langsung ya, jadi tanpa perantara orang lain ya. Kadang kami masih melihat itu pelanggan masih menitip ya, menitip dalam artian lapornya ke petugas di lapangan ya kan, akhirnya kan, atau petugas yang hanya bukan kenal, hanya mungkin dia pernah di kantor di PLN ya, nitip gitu kan, akhirnya lupa gitu kan, nggak menyampaikan ya. Harapan kami pelanggan-pelanggan usahakan melapornya lewat aplikasi PLN Mobile. Nah, terus bisa menggunakan call center yang tadi udah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kalau kita sudah melakukan pelaporan, biasanya kita langsung tindak lanjuti ya. Biasanya maksimal itu ya 3 sampai seminggu udah terganti ya semuanya yang emang rusak-rusak tersebut ya. Jadi harapannya emang mungkin ada miss ya dari pelaporan tersebut, mungkin bisa lewat dari orang lain atau sebagainya. Jadi ntar untuk memastikannya kami minta tolong mungkin kalau ada kontaknya yang Pak Sanidin itu biar kita tindak lanjuti. Oke, Pak Karis ada tanggapan? Ya kurang lebih sama dengan Pak Fahmi tadi ya. Jadi kami harap pelanggan melakukan pengaduan atau pelaporan itu secara mandiri sehingga tahu gangguannya di mana, kemudian penanganannya sampai mana. Karena di kami juga ada pelacakan juga untuk proses penanganan gangguannya, dan petugas kami juga mengkonfirmasi ketika akan datang ke rumahnya mau menindaklanjuti untuk gangguannya seperti apa, dan gangguan itu terekord. Ketika laporannya lewat PLN Mobile maka akan menjadi historis kami dan wajib untuk kami untuk menindaklanjuti sampai tuntas. Jadi seperti prabayar tadi, kalau memang melalui talkshow ini kami harap juga nanti mungkin bisa di-share juga nomor teleponnya biar bisa kami lacak ya, sehingga nanti pengaduannya tuntas gitu Mbak.
Oke, terakhir ada dari Lexi ini menyampaikan bahwa sudah jelas harus laporan sendiri, jangan minta orang lain karena arah rumah berbeda. Yuk rubah pola pikir biar sama-sama nyaman antara pelanggan dan juga dari PLN UP3 Madura. Ya, Betul, terima kasih. kesimpulan yang bijak ya sebenarnya. Dan kerabat realita, terakhir mungkin Bapak. Baik Pak Fahmi, begitu singkat saja harapannya ke depan seperti apa dan imbauan terhadap masyarakat untuk mengantisipasi begitu hal-hal seperti yang disampaikan tadi itu terjadi di kalangan pelanggan maupun di tengah-tengah masyarakat. Silakan. Oke, terima kasih untuk seluruh pendengar Realita FM. Jadi yang pertama, untuk pelanggan-pelanggan PLN khususnya di UP3 Madura, khususnya lagi di Pamekasan, jadi kalau ada gangguan, minta tolong untuk pelaporannya menggunakan PLN Mobile atau kanal-kanal media yang lain. Tadi sudah disebutkan ada juga dari WA ya. Jadi harapannya apa? Biar penanganan gangguan kita itu tuntas ya. Jadi dan pelanggan tahu prosesnya untuk penanganan gangguan tersebut ya. Dan kami masih lihat ya, ada beberapa khususnya di pelanggan di UP3 di ULP kami, ada ULP Pamekasan ini masih yaitu titip untuk pelaporan dan sebagainya, dan itu yang kadang-kadang yang menjadikan miss ya untuk penanganan gangguan tersebut ya. Terus jadi kami sudah online semua ya, jadi baik dari pasang baru, tambah daya, penanganan gangguan dan apapun kita sudah menggunakan kanal yang tadi disebutkan ya, bisa lewat aplikasi PLN Mobile 1 ya. Jadi kita bisa monitor siapa petugasnya, dan itu kelebihan dari menggunakan PLN Mobile ya, gratis ya. Terus selanjutnya terkait diskon ini ya, kami himbau ya ke masyarakat juga ya, tetap ya menggunakan listrik secara bijak ya. Jadi harapannya ini juga dari program pemerintah bisa bermanfaat kepada masyarakat khususnya pelanggan yang ada di Madura. Dan yang terakhir ya, kami juga menghimbau ke masyarakat karena emang sekarang ini musim penghujan, jadi banyak faktor gangguan dari jaringan kami itu yang disebabkan oleh eksternal. Eksternal itu salah satunya pohon yang mendekati jaringan, terutama pohon yang bambu ya. Bambu itu kami dipetakan di seluruh Pamekasan ya, itu ada sekitar 200-an pohon bambu. Nah ini alangkah bijaknya kalau emang pohon bambu itu kita kita lakukan pemotongan dan sebagainya, karena emang kalau sudah menyentuh ke jaringan kami itu bisa menyebabkan trip, dan bukan hanya di satu dan banyak lokasi yang akan padam lah. Harapannya emang pohon-pohon yang mendekati jaringan bisa bersih dan bisa jauh dari jaringan kami. Demikian dari saya Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fahmi Fahrezi selaku manajer PT PLN Persero UP3 Madura. Ada juga Bapak Karisma Nur Hakim selaku asisten manajer keuangan dari PT PLN Persero UP3 Madura sudah talk show bersama kami dalam talk show bersama PT PLN Persero UP3 Madura. Terima kasih juga untuk kerabat realita yang sudah setia bersama dengan Aida Clarissa dan sudah menyampaikan beberapa informasi, tanggapan maupun komen di YouTube Realita Official. Aida Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.